wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa nama Allah atau beberapa Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami. Yang keempat yaitu Al-Bashir. Pengertian Asmaul Husna sendiri yaitu nama-nama Allah yang baik, indah, mulia, dan agung. Nah, yang pertama Al-Alim. Al-Alim itu artinya Maha Mengetahui. Allah memiliki sifat Al-Alim yang artinya Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini itu tanpa batas. Luar biasa bukan? Nah, semisal kayak sekarang kita sedang dalam masalah atau sedang ada ujian ya, yaitu dengan adanya virus COVID-19 ini. Sebelumnya Allah itu tahu kalau misalkan sekarang itu atau peristiwa ini akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, terjadi sekarang ini. Allah tuh Maha mengetahui, Allah tahu yang akan terjadi di masa yang akan datang itu, gitu ya. Ini dalilnya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha mewaspadai, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Nah, jadi Allah itu Maha waspada atau Maha mengetahui hal secara detail atau perkara yang tersembunyi. Misalnya Allah itu menciptakan bermiliar-miliar atau beribu-ribu makhluk. Ini sudah termasuk kemiliaran ya, menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam. Semisal kayak hewan juga kayak gitu, manusia. Bayangkan kalau misalkan manusia semuanya sama gitu, kan serem gitu ya, nggak ini banget gitu. Nah, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Misalkan gini, hewan ya, kelinci dengan misalkan gajah. Allah tuh nggak salah sasaran. Misalkan seharusnya gajah itu memiliki belalai. Kalau misalkan Allah tidak memiliki sifat ini, belalainya itu salah sasarannya itu malah kepada kelinci gitu. Yang seharusnya kepada gajah malah ke kelinci gitu. Tapi dengan Allah memiliki sifat Al-Khabir, Allah tidak salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Misalkan ketika kita sedang di rumah, sedang di sekolah, sedang di jalan, walaupun sedang berada di dalam tempat yang benar-benar tersembunyi gitu, orang-orang pada nggak tahu gitu ya kalau kita tuh ada di situ, tapi Allah tahu kalau kita tuh ada di situ gitu. Adapun dalilnya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 16, yaitu wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi apa yang kita kerjakan
mau hal sekecil apapun itu, mau diumpet-umpetin atau mau benar-benar tersembunyi di tempat tersembunyi, Allah tahu apa yang kita lakukan gitu ya. Terus yang ketiga yaitu Asami. Asami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Nah, jadi misalkan kita kita kesel nih sama orang, kita kayak ngerutu gitu ya dalam hati kita, misalkan dia tuh kesel, dia tuh gini 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 gini. Iya, orang-orang di sekitar kita nggak tahu kalau kita tuh lagi ngerutu gitu ya. Ngerutu apa ya bahasa Indonesianya, orang ngerutu gitu ya, kayak ngomong sendiri gitu dalam hati kita. Terus tapi Allah itu tahu apa yang kita ucapkan dalam hati, walaupun dalam hati kita, walaupun orang-orang di sekitar kita tuh nggak tahu gitu. Makanya kalau ngomong itu harus dijaga gitu ya. Terus adapun dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu wallahu sami'un alim, ya artinya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi pokoknya kita itu gak boleh ngomong sembarangan gitu ya, walaupun mau di dalam hati. Dan nih contohnya, ketika kita berdoa sama Allah, walaupun doa kita di dalam hati gitu ya, misalkan ya Allah misalkan gini, ya Allah jangan hujan gitu, walaupun cuma dalam hati tuh Allah tahu apa yang kita ucapkan gitu ya, walaupun kita ngomongnya cuma bisik-bisik gitu. Dan kita tuh harus hati-hati dalam mengucapkan gitu ya. Terus jangan sembarangan ngomongin orang gitu, ngegosip gitu, nggak boleh gitu. Terus yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir adalah maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi misalkan Allah tuh tahu apa yang, Allah itu maha melihat gitu ya, apa yang sedang kita lakukan gitu, maupun baik atau buruknya, apa yang sedang kita kerjakan gitu, di rumah, di sekolah, di jalan, kayak dimanapun kita berada gitu. Misalkan kalau di sekolah sedang ujian, walaupun dosen atau teman-temannya tidak tahu kalau misalkan orang itu nyontek atau memiliki kertas jawaban, kalau kata kita mah licik gitu ya, walaupun orang-orang di sekitarnya tidak tahu, tapi Allah melihat apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan di situ. Jadi kita tuh harus hati-hati dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu ya. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, walaupun orang lain tidak melihat, walaupun orang-orang di sekitar kita tidak melihat, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan. Mau di tempat tersembunyi, mau dimanapun kita melakukannya, Allah maha melihat. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.